Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai baru dan pegawai tetap. Berikut nama kelompok kami. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Gilang seorang karyawan perusahaan otomotif di Indonesia. Gilang menerima pendapatan sebesar 13 juta rupiah per bulannya. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.300.000 rupiah. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan Gilang sebesar 5 juta rupiah. Gilang telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Istri Gilang tidak bekerja. Hitunglah PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan Gilang. Selanjutnya pembahasan dari soal ke-1. Gaji 13 juta. Penghasilan bruto selama 1 tahun 12 dikali 13 juta sama dengan 156 juta. Pengurang biaya jabatan 5 juta. Iuran pensiun 2.300.000. 5 juta ditambah 2.300.000 sama dengan 7.300.000. Penghasilan itu selama 1 tahun 156 juta dikurangi 7.300.000 sama dengan 148.700.000. PTKP setahun untuk K2 67.500.000. PKP setahun 148.700.000 dikurangi 67.500.000 ya sama dengan 81.200.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 21.200.000 sama dengan 3.180.000. 3 juta ditambah 3.180.000 sama dengan 6.180.000. PPh pasal 21 per bulan 6.180.000 dibagi 12 sama dengan 515.000. Selanjutnya cara pengisian bukti potong formulir 1721A1. Yang pertama pengisian nomor. Nomor pada kolom pertama ini tanggal, bulan, dan tahun pembuatan bukti potong. Ini bukti potong biasanya dibuat saat akhir periode, yaitu bulan 12 tahun 2022. Kolom yang terakhir ini diisi 06 digit dan nomor terakhir itu dari nomor bukti potong. Yang kedua pengisian masa perolehan penghasilan dari bulan 1 sampai bulan 12. Selanjutnya NPWP pemotong, ini diisi NPWP pemotongnya. Lalu diisi nama pemotong. Nama pemotong itu biasanya nama perusahaan yang memotong penghasilan. Kemudian kolom A ini identitas penerima penghasilan yang dipotong. Yang nomor 1 NPWP, diisi NPWP wajib pajaknya, NPWP karyawan.
Yang nomor 2 diisi NIK dari wajib pajak atau karyawannya. Yang nomor 3 diisi nama karyawannya. Selanjutnya nomor 4 alamat dari karyawan. Yang nomor 5 jenis kelamin karyawan. Selanjutnya pada nomor 6 pengisian status jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Karena Gilang pada soal itu K2, yaitu berstatus kawin dan memiliki 2 tanggungan, maka di sini diisi K2. Yang nomor 7 diisi nama jabatan karyawan. Yang nomor 8 karyawan asing. Jika karyawan bukan termasuk karyawan asing, maka tidak diisi, dikosongi saja. Kemudian pada kolom B rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Kode objek pajaknya kita pilih yang 2110001. Kemudian pada nomor 1 itu gaji, karena pada soal Gilang itu mendapatkan per bulannya gaji 13 juta dan disetahunkan dikali 12, maka gajinya 156 juta. Dan pada soal juga Gilang tidak memiliki tunjangan-tunjangan, jadi cuman diisi jumlah gajinya saja. Selanjutnya untuk pengurangan, yang pertama ada biaya jabatan. Karena dari perusahaan Gilang biaya jabatannya sebesar 5 juta per tahun, maka di sini diisi 5 juta. Lalu iuran pensiun 2.300.000. Kemudian di jumlah pengurangannya sebesar 7.300.000. Kemudian jumlah penghasilan neto sebesar 148.700.000 itu dari jumlah penghasilan bruto dikurangi pengurang. Kemudian jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan ini otomatis dari jumlah penghasilan neto. Begitupun penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Lalu PPh pasal 21 terutangnya sebesar 6.180.000. Kemudian pada kolom C identitas pemotong ini sama seperti yang di atas tadi pada identitas pemotong. NPWP diisi NPWP pemotong, nama diisi perusahaan pemotong, begitupun tanggal dan bulannya.
kedua, Amir ber-NPWP, bekerja pada PT John Lynn Baratama sebagai pegawai tetap sejak tanggal 1 April 2019. Diketahui status Amir sebelum menikah. Amir menerima gaji per bulan sebesar 15 juta. Amir juga membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 100.000. Hitung PPh pasal 21 untuk masa pajak April 2019. Selanjutnya perhitungan PPh 21 Pak Amir. Diketahui gaji 15 juta dikurangi biaya jabatan 5% dikali 15 juta. Hasilnya 500.000, iuran pensiun 100.000, jumlahnya 600.000. Kemudian penghasilan neto sebulan ketemu 14.400.000, sedangkan penghasilan neto 9 bulan 14.400.000 dikali 9, jumlahnya 129.600.000. PTKP dari Bapak Amir, TK 0 ketemunya 54 juta, BKP-nya 129.600 dikurangi 54 juta, hasilnya 75.600. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 60 juta, hasilnya 3 juta, sedangkan sisanya 15% dikali 15 juta 600, jumlahnya 2.340. Kemudian dijumlah seluruh 3 juta ditambah 2.340 ketemu 5.340. PPh pasal 21 per bulan ketemunya 5.340 dibagi 9 ketemunya 593,33. Pengisian bukti potong formulir 1721A1 buk nomor diisi seperti tadi, tanggal, bulan, dan tahun. Untuk masa perolehan penghasilan diisi sesuai soal dari nomor 2 bulan 4 sampai bulan 12. Selanjutnya, nomor NPWP pemotong dan nama pemotong diisi sesuai perusahaan. Bagian A, identitas penerima penghasilan yang dipotong sama seperti tadi sesuai identitas karyawan.
Bagian B, rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Untuk kode objek pajak diisi sama seperti tadi. Dipilih 21.100.01. Sesuai soal tadi, gaji Amir sebesar 135 juta. Penghasilan bruto sebesar 135 juta. Kurangan biaya jabatan Amir sebesar 4.500.000. Ukuran pensiun Amir sebesar 900.000. Pula pengurangan sebesar 5.400.000. Penghasilan neto Amir sebesar 129.600.000. Penghasilan tidak kena pajak sebesar 54 juta. Dan kena pajak setahun sebesar 75.600.000. Pasal 21 terutang sebesar 5.340.000. C. Identitas pemotong diisi sesuai yang di atas tadi. C. NPWP motong dan nama pemotong isi sesuai tanggal, bulan, dan tahun sesuai di atas. you